Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Juniarti. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif, di mana gangguan yang bervariasi luas dan berbeda keparahannya, dari intoksikasi tanpa komplikasi dan penggunaan yang merugikan sampai gangguan psikotik yang jelas dan demensia. Tetapi semua itu diakibatkan oleh karena penggunaan satu atau lebih zat psikoaktif. Yang selanjutnya adalah identifikasi zat psikoaktif, di mana saat kita melakukan identifikasi zat psikoaktif, kita bisa melakukan data laporan individu, analisis objektif dari stemin urin, darah, dan sebagainya. Dan bukti lainnya, adanya sampel obat yang ditemukan pada pasien, tanda gejala klinis, atau dari laporan pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu macam-macam gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan psikoaktif, di mana gangguan mental pada perilaku akibat penggunaan alkohol, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabionida, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika. Dan selanjutnya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kokain, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia dan termasuk drug. Dan yang selanjutnya yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen, gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau, dan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan pelarut yang mudah menguap. Dan yang terakhir yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya. Yang berikutnya yaitu minuman beralkohol dapat memberikan gambaran klinis. Yang pertama itu intoksikasi, keadaan putus alkohol, gangguan fisik, grateris, lupus peptikum, gangguan vaskular dan jantung. Gangguan mental yaitu dapat menyebabkan depresi hingga skizofrenia, dan gangguan lainnya adalah perkelahian. Akibat penyalahgunaan opioid. Yang pertama adalah problem fisik, dan yang kedua problem psikiatri, dan yang ketiga problem sosial, dan yang keempat adalah sebab akibat kematian. Yang selanjutnya adalah akibat penyalahgunaan kokain, di mana akibat penyalahgunaan kokain ini sama saja dengan akibat penyalahgunaan opioid tadi. Yang pertama itu problem fisik, problem psikiatri, problem sosial, dan sebab akibat kematian. Yang selanjutnya yaitu intoksikasi akurat, di mana suatu kondisi peralihan yang timbul akibat penggunaan alkohol atau zat psikoaktif lainnya, gangguan kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek atau perilaku, dan fungsi respon psikofisiologis lainnya yang sering dikaitkan tingkat dosis zat yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan yang merugikan. Adanya pola penggunaan zat psikoaktif yang merusak kesehatan berupa fisik. Contohnya yaitu hepatitis menggunakan obat melalui suntikan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu mental. Contohnya episode gangguan depresi sumber akibat konsumsi berat alkohol. Yang selanjutnya yaitu sindrom ketergantungan, di mana sindrom ketergantungan ini jika ditemukan 3 atau lebih gejala di bawah ini dialami selama masa 1 tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu adanya keinginan yang kuat atau dorongan yang memaksa
untuk menggunakan zat psikoaktif. Yang kedua, kesulitan dalam mengendalikan perilaku menggunakan zat. Yang ketiga, keadaan putus asa secara psikologis ketika penghentian penggunaan zat atau pengurangan. Terdapat gejala putus atau obat menggunakan zat gold, zat sejenis untuk menghindari terjadinya gejala putus obat. Yang selanjutnya yaitu terbukti adanya toleransi. Dan yang selanjutnya secara progres mengabaikan menikmati kesenangan atau minat lebih disebabkan penggunaan zat psikoaktif. Yang terakhir yaitu tetap menggunakan zat meskipun ia menyadari adanya akibat yang merugikan kesehatannya. Yang selanjutnya yaitu keadaan putus zat, di mana keadaan putus zat hendaknya dicatat sebagai diagnosa utama bila hal ini merupakan alasan rujukan dan cukup parah sampai memerlukan perhatian medis secara khusus, di mana juga mendapatkan gejala fisik yang bervariasi sesuai zat yang digunakan. Gambaran umum gangguan psikologis yaitu dapat depresi dan mengalami gangguan tidur. Dan selanjutnya yaitu keadaan putus zat dengan delirium, di mana delirium tremens merupakan akibat dari putus alkohol secara absolut atau relatif pada penggunaan yang ketergantungan berat dengan riwayat penggunaan yang lama. Onset biasanya terjadi sesudah putus alkohol, keadaan gaduh, gelisah, toksik yang berlangsung singkat, tetapi ada kalanya dapat membahayakan jiwa yang disertai gangguan somatik, di mana gejala prodromal khas berupa insomnia, gemetaran, dan ketakutan. Onset dapat didahului oleh kejang setelah putus zat, di mana trias klasik dari gejalanya dibagi menjadi 3, yaitu kesadaran berkabut dan kebingungan, halusinasi dan ilusi yang hidup yang menangani salah satu panca indera, dan tremor berat. Nah, biasanya di sini kita temukan juga wahan, agitasi, insomnia atau siklus tidur yang terbalik, dan aktivitas otonomik yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu gangguan psikotik, di mana gangguan psikotik yang terjadi selama atau segera sesudah penggunaan zat psikoaktif. Biasanya dalam waktu 48 jam bukannya merupakan manifestasi dari keadaan putus zat dengan delirium atau suatu onset lambat. Gangguan psikotik onset lambat dengan onset lebih dari 2 minggu setelah penggunaan zat. Yang selanjutnya yaitu sindrom amnesia, di mana sindrom amnesia ini mempunyai syarat utama untuk menentukan diagnosa. Yang pertama yaitu gangguan daya ingat terpendek dalam mempelajari hal baru. Gangguan sesi waktu menyusun kembali urutan kronologis kejadian yang berulang menjadi satu peristiwa. Dan yang kedua, tidak ada gangguan daya ingat segera, tidak ada gangguan kesadaran, dan tidak ada gangguan kognitif secara umum. Dan yang terakhir yaitu adanya atau zat yang kronis, terutama dengan dosis tinggi. Yang selanjutnya yaitu gangguan psikotik residual atau onset lambat. Yang pertama yaitu onset dari gangguan harus secara langsung berkaitan dengan penggunaan alkohol atau zat psikoaktif. Yang selanjutnya gangguan fungsi kognitif, afek, kepribadian, atau perilaku yang disebabkan oleh alkohol adalah zat psikoaktif yang berlangsung melampaui jangka waktu khasiat psikoaktifnya. Efek residual zat tersebut terbukti secara jelas. Yang selanjutnya yaitu gangguan mental dan perilaku lainnya. Kategori ini untuk semua gangguan sebagai akibat penggunaan zat psikoaktif yang dapat diidentifikasi berperan langsung pada gangguan tersebut, tetapi yang tidak menemui kriteria untuk dimasukkan dalam salah satu gangguan yang telah disebutkan di atas. Dan yang selanjutnya yaitu gangguan mental dan perilaku GTT, di mana kategori ini yang tidak bisa digolongkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau nafza narkoba yang dulu disebut sebagai gangguan penggunaan zat adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang umumnya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia.
Gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif bisa terinfeksi HIV dan atau AIDS, dan kekerasan merupakan ketiga epidemi yang melanda dunia menjelang berakhirnya milenium kedua dan masih berkelanjutan sampai sekarang. Dampak gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif tidak saja berperan pada kesehatan jasmani, fungsi mental, kehidupan emosi dan sosial yang bersangkutan, tapi juga merugikan keluarga, masyarakat, dan negara karena permasalahannya begitu luas dan rumit. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.